Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri sekalian, hari ini kita mulai kembali kajian kitab Mabadi Awaliyah yang pada hari ini kita sampaikan di bab yang pertama, masih seputar muqaddimah ya, tentang usul fikih. Nah, kita ulangi lagi, ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal fi usulil fikhi. Al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuhu ka asli syajarati ay asasuhu wa aslu syajarati ay tarfuha athabitu fil ardi wa usulul fikhi asasuhu. Al-qismul awalu, bagian yang pertama. Ditirukan, al-qismul awalu, bagian yang pertama. Al-qismul awalu, bagian yang pertama. Fi usulil fikhi, tentang fi usulil fikhi, tentang usul fikih. Al-aslu, pokok itu, lughatan secara bahasa, ma sesuatu, bunia yang dibangun, alaihi atas ma, apa ghairuhu selainnya, ka asli syajarati, seperti pokok pohon, ai asasuhu, maksudnya akarnya, wa aslu syajarati, dan akar sebuah pohon, ai maksudnya, torfuha ujungnya, atsabitu yang menghunjam, fil ardi di dalam bumi. Fa usulul fikhi, maka usul fikih itu adalah asasuhu, asasnya. Jadi kalau kita berbicara tentang usul fikih ya, kata usul, al-aslu itu prinsip awal, pokok. Ibarat di pohon, maka ia adalah akarnya. Akar adalah sesuatu yang dijadikan sandaran tumbuhnya sesuatu. Kalau ini ibarat pohon, pohon itu punya akar, berdasarkan kokohnya akar, maka tumbuhlah batang, tumbuhlah cabang, ada daun, dan nanti ada buah. Nah, disitulah maka perlunya pokok, dan itulah perlunya akar. Maka usul fikih itu adalah akar atau pokok dari ilmu fikih. Ibarat pohon, dia adalah akarnya, dia adalah pondasi ibarat bangunan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal far'u, adapun cabang, adalah ma sesuatu, bunia yang dibangun, ala ghairihi atas selainnya, ka furu'i syajarati, seperti cabang pohon, li asliha pada akarnya, wa furu'ul fikhi, adapun cabang fikih, li usulihi, atas akarnya. Nah, jadi far'u di sini adalah cabang. Cabang dimaksud adalah cabang hukum fikih. Cabang hukum fikih. Nanti di bahasan berikutnya nanti akan kita pahami bahwa kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa babi itu haram, itu bukan fikih. Sholat 5 waktu itu wajib, itu bukan fikih. Ya, sholat 5 waktu bukan 5 waktu itu bukan fikih. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, itu bukan fikih. Fikih adalah rumusan hukum yang cara mendapatkannya nanti harus dengan ijtihad, ya, harus dengan ijtihad. Jadi kalau misalnya sholat itu wajib,
Ya, sholat subuh adalah dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Pertanyaannya, bagaimanakah kalau ada orang tidak bisa sholat pada waktu itu? Nah, maka nanti akan ada keputusan, dan keputusan itulah yang disebut dengan fikih. Misalnya orang ketiduran atau orang diinjeksi obat yang menyebabkan ia tertidur hingga melewati masa itu. Bagaimanakah sholat dia? Maka dia ketika bangun jam 8 pagi, padahal dia tertidur sejak jam 3 malam misalnya, maka keputusan bolehnya sholat subuh jam 8 pagi ini adalah keputusan fikih, itu cabang. Tetapi bahwa yang pokok adalah sholat 5 waktu, salah satunya subuh itu wajib, dan subuh itu dilaksanakan sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ini kaidah pokoknya. Nah, yang pokok itu tidak perlu ini bukan fikih ya. Ya. Cabang adalah nanti hal-hal yang memang harus menjadi bagian kajian yang berdasarkan nalar hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal aslu istilahan, dan pokok secara istilah, yuqalu dikatakan ala dalili atas dalil, wal qaidatil kulliyati, dan kaidah yang global. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, aslu wujubis sholati al-kitabu, asal wajibnya sholat itu adalah Alkitab, maksudnya Al-Quran. Ay ad-dalilu ala wujubiha, dalil atas wajibnya sholat itu Alkitabu, yakni Alkitab. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, aqimus salata, dirikanlah oleh kalian as-salata, akan salat. Nah, maka kalau kita bicara yang pokok, yang prinsip akarnya, maka bahasan tentang wajibnya sholat itu berdasarkan Al-Quran, itu pokok ya, itu pokok. Nah, nanti kemudian ada hal-hal yang akan menyimpang dari kata itu. Kita lanjutkan lagi. Wa qauluhum, dan ucapan para ulama, ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli. Ibahatul maitati, bolehnya makan bangkai, lil muttarri, bagi orang yang terpaksa, itu khilaful asli, itu berbeda atau bertentangan dengan pokok. Ai, maksudnya mukhalifun lil qaidatil kulliyati, berbeda dengan kaidah global. Wahia, adapun kaidah kulliyah adalah kullu maitatin, setiap bangkai itu haramun, haram. Qala, berfirman Ta'ala, Allah Ta'ala, innama harrama alaikum al-maitata, innama, hanyalah, harrama, mengharamkan Allah, alaikum, atas kalian, al-maitata, akan bangkai. Nah, maka kaidah pokoknya adalah makan bangkai itu haram. Dalil tentang haramnya makan bangkai jelas ada di dalam Al-Quran. Itu kaidah pokok, itu bukan fikih, itu kaidah pokok. Kita bisa juga menyebutnya itu hukum syar'i. Apa? Hukum syar'i. Jadi sholat wajib 5 waktu berdasar Al-Quran. Makan bangkai haram berdasarkan Al-Quran. Mencuri pun haram berdasar Al-Quran. Berzina pun haram berdasar Al-Quran. Itu semua adalah kaidah pokok
Ya, itu kaidah pokok, tidak disebut dengan fikih. Nah, adapun di sini tadi ibahatul maitati lil muttari khilafun lil asli. Adapun diperbolehkannya makan bangkai. Ya, jadi bangkai itu haram, tetapi suatu saat orang makan bangkai menjadi boleh. Ini kan bertentangan dengan pokoknya, bertentangan dengan prinsipnya. Nah, hal-hal semacam ini nanti akan dibahas. Inilah yang akan melahirkan produk fikih. Bagaimanakah hukumnya orang makan babi yang prinsip awalnya dia haram, tetapi ketika dia berada di puncak pegunungan tidak ada makanan, kalau tidak makan dia mati, maka memakan daging babi itu menjadi mubah. Minimal mubah, kalau itu demi mempertahankan hidup hukumnya wajib, tetapi biqadril imkan, sekedar kebutuhan. Sekedar kebutuhan artinya untuk makan, disembelih, makan, selesai. Tidak kemudian rame-rame nyate prasmanan, bukan. Ya, ini namanya kaidah pokok dan fikih. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Usulul fikhi, dalilul fikhi ala sabilil ijmal ka qaulihim mutlaqul amri lil wujubi wa mutlaqun nahyi lit tahrimi wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujajun. Usul fikhi, adapun usul fikih adalah dalilul fikhi, dalil fikih. Dalil itu bisa alasan, bisa argumentasi, bisa landasan fikih ala sabilil ijmal, secara global. Jadi landasan fikih secara global itu namanya usul fikih. Sehingga nanti akan muncul kaidah fikhiyah. Kalau ditanya apakah itu Quran? Bukan Quran. Apakah itu hadis? Ya bukan hadis. Dia adalah landasan, dia adalah nalar berfikir. Ya. Dalilul fikhi ala sabilil ijmal. Dia adalah landasan fikih atau dalil fikih secara global. Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama bahwa mutlaqul amri lil wujub, bahwa kemutlakan perintah itu lil wujub, untuk makna wajib, atau dengan bahasa lain perintah itu bermakna atau bermaksud wajib. Ini kan kaidah ijmal, kaidah umum. Jadi kalau ada perintah maksudnya wajib. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Maka melakukan sholat, membayar zakat, hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu perintah. Wa mutlaqun nahyi, dan kemutlakan nahi, larangan, adalah litahrim, untuk haram, untuk makna haram. Orang dilarang minuman keras, orang dilarang dilarang berjudi, dilarang berzina, maka minuman keras, berjudi, berzina itu hukumnya haram. Nah, ini kaidah secara umum bahwa mutlaqul amri lil wujub wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Demikian juga wa mutlaqu fi'lin nabi, dan kemutlakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemutlakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa mutlaqul ijma, kemutlakan ijma, wa mutlaqul qiyas, dan kemutlakan qiyas itu hujajun, bisa menjadi hujjah. Atau dengan bahasa lain, perilaku Nabi itu bisa menjadi hujjah. Ijma bisa menjadi hujjah. Qiyas bisa menjadi hujjah. Nah, karena itulah nanti kalau sudah sampai ke belakang, kita tidak bisa menafikan penggunaan ijma dan
Qiyas sebagai salah satu alat istimbat hukum. Memang kalau di Muhammadiyah mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, tetapi Muhammadiyah pun menganggap bahwa selain itu tetap dipakai, ijma pun dipakai, qiyas pun dipakai. Qiyas adalah analogi, sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan ada di zaman sekarang, maka mencari hukum yang agak serupa dengan yang terjadi di zaman Nabi, itu namanya qiyas. Dan penggunaan qiyas itu sepertinya sebuah keniscayaan, sudah pasti. Karena tidak mungkin kita akan berlaku sama persis seperti Nabi 1400 tahun yang lalu. Ustadz selalu mengatakan bahwa misalnya hadis yang berbicara tentang larangan makan minum dengan wadah dari emas, hanya itu, ya. La yashrabanna ahadukum bi'ina'in min dhahabin wa fiddah. Janganlah minum kalian semua dengan wadah dari emas atau perak. Ini namanya dalil pokoknya. Dalil pokoknya. Sekarang hukum yang akan kita cari sekarang ini tidak berbicara tentang gelas, tidak berbicara tentang cangkir, tentang cawan. Tetapi bagaimana kalau ada orang yang saking kayanya cibuknya untuk buang hajat pakai gayung dari emas. Mencari hadis Nabi menggunakan gayung dari emas sampai brodol rambut murah bakal pedok. Nah, karena itu gimana? Dikiaskan kalau menggunakan cawan, gelas, cangkir dari emas untuk minum saja dilarang oleh Nabi, dan larangan itu konsekuensinya haram. Sebabnya apa? Karena unsur kemubadziran. Maka demikian juga dalam hal mau cebok saja harus menggunakan gayung dari emas, irat hukumnya juga kemubadziran, maka ini pun nanti juga bisa dihukumi haram. Menyamakan konsep yang terjadi di zaman sekarang dengan yang ada dalil hadisnya, ini namanya qiyas. Di Muhammadiyah pun juga menggunakan qiyas. Demikian juga dengan ijma. Ijma pasti dipakai. Ya, himpunan putusan tarjih ulama Muhammadiyah itu namanya keputusan ijma ulama Muhammadiyah. Kalau di Nahdlatul Ulama ada keputusan bahthul masail, itu juga ijma ulama Nahdlatul Ulama. Nah, karena itulah maka bahwa ijma, ya, ijma bisa menjadi hujjah. Qiyas bisa menjadi hujjah, perilaku Nabi bisa menjadi hujjah. Ini namanya kaidah global, kaidah usul. Nah, bisa difahami ya sampai sini ya. Muka-muka gak bingung. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu lughatan. Al-fahmu. Faqihtu kalamaka. Ay fahimtuhu. Al-fiqhu adapun fikih, lughatan secara bahasa adalah al-fahmu, kefahaman. Jadi makna kata fikih itu faham. Ya. Fikih itu maksudnya kefahaman. Laula min kulli firqatin ta'ifatu minhum liyatafaqahu fid din. Tidak pantas seorang mukmin semuanya habis pergi berjihad berperang. Hendaknya ada satu kelompok yang mereka mendalami agama, liyatafaqahu fid din, agar mereka bisa memahami agama, waliyungdiru qaumahum idza raja'u, dan agar memberi pengetahuan kepada mereka, mengajari agama kepada para mujahid yang setelah perang tadi, setelah mereka kembali dari peperangan. Jadi kata al-fiqhu artinya al-fahmu, kefahaman.
Faqihtu kalamaka, faqihtu kalamaka itu fahimtuhu, maksudnya aku memahaminya. Faqihtu, aku memahami, kalamaka, kalammu, itu sama dengan fahimtu kalamaka. Nah, itu kata fikih, ya. Jadi tadi ada kata usul, ada pokok, kemudian ada fikih. Kalau pokok itu sesuatu yang prinsip awal, landasannya adalah Al-Quran, landasannya adalah hadis, sesuatu yang sudah secara qat'i jelas tertulis bahwa sholat 5 waktu itu wajib, bahwa babi itu haram, bahwa puasa itu wajib, bahwa haji itu pun wajib. Itu semua namanya pokok, hukum pokok. Kita juga menyebutnya dengan hukum syar'i. Nah, lalu fikih itu apa? Fikih tadi kefahaman secara bahasa, tetapi secara istilah, kita baca lagi. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Wastilahan, dan secara istilah, fikih secara istilah itu apa? Secara definitif, secara terminologis, ya secara istilah, ya definisinya itu sendiri, yaitu al-ilmu, ilmu, bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syar'i, allati tariquha, yang cara mendapatkan hukum tadi adalah al-ijtihadu, dengan ijtihad. Nah, jadi ilmu tentang hukum syar'i yang cara mendapatkannya harus dengan proses ijtihad, ada nalar hukum, maka disitulah yang disebut dengan fikih. Saya ulangi lagi, sholat 5 waktu itu wajib. Sholat 5 waktu dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Subuh ketika fajar sampai terbit matahari. Zuhur ketika tergelincir matahari sampai panjang benda sama dengan bayangannya, atau panjang bayangan benda sama dengan bendanya. Kalau sudah lebih panjang bayangannya, sudah masuk waktu asar. Maka waktu asar adalah ketika bayang-bayang benda lebih panjang dari bendanya. Sampai kapan? Sampai mega merah di sebelah barat. Kalau sudah ada mega merah, berarti masuk waktu maghrib. Waktu maghrib ketika mega merah sampai hilangnya mega merah. Kalau hilang mega merah, berarti sudah masuk waktu isya. Waktu isya sampai terbitnya fajar. Itu namanya kewajiban sholat berdasarkan waktu. Pertanyaannya, ini namanya hukum pokok. Ada orang tidak mungkin melaksanakan di waktu itu, ya. Tidak mungkin melaksanakan di waktu itu. Bagaimana? Ada nanti kaidah mengawalkan, namanya jamak takdim, ada mengakhirkan, namanya jamak takhir. Nah, mengawalkan dan mengakhirkan, atau kalau sudah sesuai dengan jarak tertentu disebut dengan masafatul qasri, maka dia boleh dikosor, diringkes dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasor. Ya. Kaidah di jamak takdim, jamak takhir, qasor, itu namanya fikih. Termasuk orang sholat harus berdiri. Nabi mengatakan, iftataha Rasulullah SAW, atau dalam hadisnya bahwa yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi wa yukabbir. Nabi itu kalau sholat mengangkat tangannya lurus dengan bahu, wa yukabbir, dan bertakbir. Lalu beliau ruku, lalu iktidal, lalu sujud, dan seterusnya sampai salam. Sehingga muncullah kaidah pokoknya, sholat itu adalah ibadah yang muftatahun bit takbir wa muhtatamun bit taslim. Ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kaidah pokok.
Pertanyaannya, kalau ada orang kecetit, atau kalau ada orang tidak mungkin bisa bangun, ada orang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, apakah dia harus menggerakkan badan, atau apakah ia harus sholat seperti kaidah itu? Nah, maka bagi yang tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, bagi yang tidak bisa duduk dengan berbaring, bagi yang tidak bisa berbaring dengan isyarat, itu namanya fikih. Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangi. Jadi fikih secara definisi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu tentang hukum syar'i yang cara mendapatkannya dengan ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun wa nahwu dzalika minal masailil ijtihadiyati. Kal ilmi seperti ilmu, bi anna niyyata bahwa sesungguhnya niat fil wudu'i di dalam wudu itu wajibatun wajib. Wa nahwu dzalika dan yang selain itu minal masailil ijtihadiyati, ya, minal masailil ijtihadiyati termasuk masalah-masalah ijtihadiyah. Adakah hadis tentang wudu wajib menggunakan niat? Kalau mencari hadis Nabi, misalnya farada Rasulullah SAW an-niyata qabla al-wudu, tidak akan pernah kita dapati. Nabi mewajibkan seseorang harus niat ketika wudu, tidak pernah akan kita dapati. Sampai brodol rambutmu mencarikan hadis tentang itu, tidak dapat. Dari mana kita bisa mendapatkan kaidah bahwa niat wudu itu wajib? Nah, maka nanti penjelasan berikutnya. Kalau Nabi SAW, Nabi saya ulangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal wudu'u minal a'mal. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya umum. Hadisnya sifatnya global. Innamal a'mal, hanyalah amal-amal itu bin niyati, tergantung niat. Artinya suatu amal itu apakah dia masuk ibadah ataukah tidak tergantung niatnya. Niat menjadi penentu sebuah amal. Nah, wal wudu dan wudu itu minal a'mal, termasuk amal. Artinya kalau wudu itu adalah amal dan amal harus dengan niat, maka wudu menggunakan niat hukumnya wajib. Jadi paham ya? Ini namanya nalar hukum. Nalar hukum. Musim penghujan itu jika begini. Bulan ini begini. Berarti bulan ini musim penghujan. Musim kemarau begitu dan begitu. Bulan itu begitu dan begitu. Berarti musim itu musim kemarau. Ini namanya nalar hukum. Dalam filsafat ini namanya primus mayor, primus minor, ada konklusi. Primus mayor ada faktanya, keadaan umum. Jika begini disebut hujan. Nah, kenyataannya sekarang itu begini, maka berarti kesimpulannya sekarang itu namanya hujan. Amal itu harus tergantung niat. Wudu adalah amal, berarti wudu harus dengan niat. Seperti itu. Itu namanya nalar hukum. Itulah cara fikih untuk bisa merumuskan hukum. Jadi para santri sekalian, jangan sekedar ingin mendapatkan status hukum, sekedar mencari di Quran atau di sunnah saja.
Memang ada yang sifatnya umum. Apa itu namanya? Itu namanya hukum syar'i. Sholat 5 waktu wajib, puasa wajib, haji wajib. Itu jelas. Ya, itu jelas. Tetapi ada hukum-hukum yang cara penetapannya tidak bisa, melainkan harus menggunakan nalar berpikir. Ya, nalar berpikir itu yang disebut dengan ijtihad. Nah, itu namanya hukum fikih. Nah, karena hubungannya fikih itu kaitannya dengan nalar, dan dalam bahasa Indonesia pun juga ada peribahasa kepala sama hitamnya pendapat berbeda-beda, ya. Karena itu muncullah nanti pendapat versi Imam Syafi'i, versi Imam Hanafi, versi Imam Maliki dan Imam Hambali. 4 imam yang disebut dengan imam mujtahid mutlak. Artinya mutlak itu ia bisa menjadi sandaran kaum muslimin ketika dia akan melaksanakan ibadah. Itu namanya ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyati allati laisa tariquha al ijtihadu kal ilmi bi anna salawatil khamsi wajibatun wa anna zina muharramun wa nahwu dzalika minal masailil qat'iyyati fala yusamma al ilma bima dzukira fikhan. Bi khilafil ilmi berbeda dengan ilmu. Bi khilafil ilmi berbeda dengan ilmu. Bil ahkami syar'iyyati tentang hukum-hukum syar'i. Allati yang laisa tariquha tidak ada cara mendapatkannya. Apa? Al ijtihadu ijtihad. Yang caranya tidak perlu menggunakan ijtihad. Itu berbeda dengan fikih. Kal ilmi seperti ilmu bi anna shalawatil khamsa bahwasanya salat 5 waktu itu wajibatun wajib. Salat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina dan bahwasanya zina itu muharramun haram. Wa nahwa dzalika dan selain itu minal masailil qat'iyyati yang termasuk masalah-masalah yang qat'iyah, masalah-masalah yang baku, maka fala yusammal ilmu bima dzukira, fala yusamma tidaklah disebut apa al ilmu bima dzukira terhadap yang sudah dituturkan tadi, tidak disebut fikhan sebagai fikih. Jadi sholat 5 waktu itu wajib, minuman keras itu haram, berzina itu haram, mencuri itu haram, puasa Ramadan itu wajib. Itu bukan fikih, tapi itu hukum syar'i. Bahasa lainnya tadi disebut itu yang asal atau yang pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu sifatun yang kashifu biha al-matlubu inkishafan taman. Ini kita bicara tentang berbagai istilah, ya, istilah dalam ilmu fikih. Ilmu ya disebut dengan ilmu adalah sebuah sifat. Sifat itu maksudnya karakter. Ya, sifat itu karakter, keadaan. Tankashifu tersingkapnya biha dengan sifat tadi. Apa yang tersingkap? Al-matlubu sesuatu yang diinginkan. Inkishafan taman dengan tersingkap secara sempurna. Jadi kalau orang mendapatkan ilmu adalah orang yang mendapatkan tersingkapnya sesuatu yang tidak ia fahami secara sempurna. Itu berarti dia sudah mendapatkan ilmu. Orang membawa ilmu artinya dia membawa pengertian, membawa pemahaman, membawa keterbukaan secara sempurna. Itu namanya ilmu. Sebaliknya, wal jahlu adamul ilmi bisyai'i. Wal jahlu dan jahil atau bodoh itu
adalah adamul ilmi, tidak memiliki ilmu bisyai'i, tentang sesuatu. Jadi kalau orang tidak punya ilmu itu bodoh. Ini memang istilah kita, tidak ada istilah yang lain. Jadi kalau ada orang yang berilmu, lawannya orang berilmu adalah orang jahil, dan orang jahil itu bahasa kita adalah bodoh. Karena itu kalau ada orang berkomentar tanpa ilmu, maka sesungguhnya ia orang bodoh yang sedang berkomentar. Dan ini kita dapati banyak para komentator-komentator. Orang tidak tahu agama, bicara agama. Orang tidak tahu hukum, bicara hukum. Orang tidak tahu pemerintahan, bicara pemerintahan, dan seterusnya. Ini namanya orang bodoh berbicara tanpa ilmu. Wadzan al-idraku ar-rajihi. Al-idraku rajihu li ahadil amraini. Wadzanu, dan dzan itu al-idraku kesadaran, ar-rajihu yang lebih kuat, li ahadil amraini pada salah satu di antara dua hal. Jadi kecenderungan yang lebih kuat itu namanya dugaan. Dzan, ya. Kalau ada orang melakukan sebuah amalan, perilaku, maka ada misalnya ada insan, ada fadil. Saya menduga kuat pada fadil, maka ini namanya dzan. Namanya dzan. Apa bahasa kita? Ya, prasangka. Ya. Disebut dengan dzan artinya ketika prasangka atau dugaannya itu kuat. Kemudian wal wahmu al-idrakul marjuhu li ahadil amraini. Al-wahmu adapun waham sama ini, sama sangkaan ya bersama. Cuma disebut dengan dzan atau disebut dengan waham. Al-idrakul marjuh, kesadaran yang lebih ringan, lebih lemah, li ahadil amro ini pada salah satu di antara dua hal. Ya. Jadi kalau prasangka kuat tadi namanya dzan, prasangka yang lebih lemah namanya waham. Nah sekarang wasyak, al-idrakul mustawi bainal amraini, kesadaran yang seimbang atau kesadaran yang sama antara dua hal, itu namanya syak, ragu-ragu. Siapa ya sesungguhnya yang paling pandai di sini ini? Yang paling pandai ini adalah si Amir atau si Imron, ya. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan, orang tidak bisa melebihkan satu dengan yang lain. Ini namanya syak. Ini kalau kebaikan, termasuk juga nanti kalau orang memberikan tuduhan kejelekan yang antara dua orang itu memiliki tingkat yang sama. Siapa sih di antara kedua orang itu yang melakukan pencurian? Apakah si A ataukah si B? Sama-sama beratnya, ini namanya syak, namanya ragu-ragu. Wat taraddudu fi qiyami Zaidin wa naf'ihi ala sawai syakun. Wat taraddudu, dan mundar-mandir. Mundar-mandir itu maksudnya bergejolaknya hati yang tidak pasti, ketidakpastian. Fi qiyami Zaidin wa naf'ihi, dalam hal Zaid melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ala sawai, secara sama. Ya. Zaid itu melakukan atau tidak melakukan itu sama-sama tidak punya bukti atau sama-sama buktinya kuat. Alas sawa, maka itu disebut dengan syak. Syak. Atau kasih fadil atau kasih insan. Ya, sama-sama kuat. Bukti juga bisa mengarah ke fadil, bukti juga bisa mengarah ke insan. Ini namanya syak. Tapi wa ma'araj hanith thubut, wa ma'arajhanis subuti wal intifa'i dhannun, ya. Dan atas yang lebih rojih lagi tetap, wal intifa'i, dan bisa mengambil kemanfaatan, itu dhannun, dhon.
ya, yang lebih rajih, kok yang lebih kuat kok sepertinya kok fadil, maka memberatkan fadil itu namanya dzon. Saya memiliki dzon kepada fadil. Kenapa? Saya merasa berat kepada fadil dalam sebuah kasus tadi. Wa ma'a marjuhin fi ahadihima wahmun. Dan dengan mengalahkan pada salah satu dari keduanya itu namanya wahmun. Saya kok kalau fadil kayaknya enggak deh, nah, misalnya gitu ya. Atau gini, saya lebih kuat ke fadil, maka saya dzon. Tapi kalau insan kayaknya enggak deh, insan kayaknya enggak, maka saya punya waham kepada fadil, saya punya dzon, saya punya waham pada insan, saya punya dzon kepada fadil. Gitu ya. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmilu dzan. Wal muradu, dan yang dimaksud bil ilmi dengan ilmu, fi ta'rifil fiqhi dalam definisi fikih itu yashmalu dzan, mencakup juga dzan. Nah, jadi nanti kita ketika berbicara tentang fikih itu juga masuk di dalamnya dzan, artinya memang ada dugaan kuat. Nah, dugaan kuat itulah nanti bisa menjadi sebab penetapan hukum. Jadi orang itu bersalah atau tidak bersalah itu kan ketika dugaan kuat mengarah ke itu, kan gitu kan? Atau seseorang itu boleh melakukan atau tidak, itu tinggal dugaannya lebih kuat. Maka dugaan lebih kuat yang disebut di sini sebagai dzan itu sebagai penetapan hukum fikih. Jadi paham ya? Semoga Allah merahmati kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.